Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Risma asal Kuningan yang menanyakan, ayah dan ibuku senantiasa bertengkar. Hal tersebut karena ayah suka melontarkan komentar yang menyakitkan. Kepribadiannya pun misterius dan kaku. Aku dan saudara-saudaraku sangat takut kepadanya. Kami jarang berkomunikasi dengan beliau kecuali hanya sekedarnya saja. Saya ingin mendapatkan ridho Allah agar mendapatkan surga, dan saya telah membaca urgensi berbakti kepada orang tua. Namun dalam kasus ini saya kebingungan bagaimana caranya menghadapi orang tua. Ya, orang itu hatinya bisa lembut, menjadi lembut, bisa keras, ya kan. Hati itu namanya disebut qalbu, itu litaqallubihi, bolak-balik dia. Ya, tidak orang itu ngambek terus, enggak, iya kan. Jadi ada capeknya juga ngambek gitu, akhirnya mikir, ya kan, kenapa sih kita ngambek terus. Nah, hati itu bolak-balik, itu ya taqallab begitu. Nah, tentu di antara posisi hati itu adalah ada marah, ada ya tidak terlalu marah, ada senang, bahkan ada cinta, kan itu, ya kan. Kurang lancar komunikasinya Jadi berarti. ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Ya, qalu liman ya Rasulullah, untuk siapa? Lillah. Nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, wali rasulihi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali aimatil muslimin wa ammatihim, bagi para pemimpin umat Islam dan umumnya orang Islam. Nah, ini berarti ibu ini termasuk ya nasihat ya, yang perlu mendapatkan nasihat ya sebagai ammatil muslimin. Jadi dinasehati lah. Tinggal apa isi nasihat dan siapa yang menyampaikan itu saja, dan kapan. Jadi nasihat itu siapanya, apanya, dan kapannya. Itu harus waktu yang tidak tepat juga tidak efektif nasihat itu. Lagi capek lagi. Begitu ya. Lalu ya dengan bahasa yang kurang baik juga tidak efektif ya. Kontennya juga ya kan harus baik. Sesuatu itu baik, disampaikan secara baik ya oleh orang yang memang punya posisi yang tepat. Nah, ini siapa yang menyampaikan. Makanya yang menyampaikannya lillah, Allah, ya kan, rasulihi, Rasulullah SAW dengan hadis-hadisnya, wali aimatil muslimin wa ammati, para ulama memberikan nasihat, kan begitu, wa ammati, dan juga sesama kaum muslimin saling memberikan nasihat. Jadi itu perlu nasihat di dalam hal ini soal bapak atau ibu siapapun, ya kan. Nah, tentu mungkin ada seorang alim, seorang ustadz, tokoh masyarakat di situ, pastilah siapapun ada atau punya orang atau sosok yang disegani. Siapapun itu ya, siapapun. Nah, jadi tinggal ya tentu dicari siapa ini yang kedua orang tua itu mungkin sering menyebut-nyebutnya tuh Ustadz anu, Bapak anu. Orang tuh kalau sering disebut karena ada simpati, ya kan, ada hubungan baik. Nah, orang itulah yang dicoba, ya kan, barangkali dengan simpati si bapak itu kepada ustadz atau tokoh masyarakat tersebut, ya bisa didengar, ya kan. Tentu seorang tokoh ini akan bijak memilih temanya, kontennya apa, kan begitu, dan timingnya kapan. Nah, itu penting, ya. Insya Allah ini kayak terapi saja, pengobatan. Orang itu sakit, ini apa ini penyakitnya, kan begitu, harus dicek dulu. Ini marah-marahan, ya kan. Lalu bagaimana pengobatinya? Anus nasihat, ya, obatnya nasihat. Sebab agama itu nasihat. Cuma kapan dan siapa yang menyampaikan nasihat, kan begitu. Ini ke dokter mana?
apakah spesialis atau dokter umum saja, kan begitu ya. Nah itu tinggal pilihan. Nah tentu kalau memilih yang tepat, misalnya sesuai dengan penyakitnya, tepat memilih dokter spesialis apa, ya kan. Nah, dan dokternya tepat menanganinya, insya Allah kan. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan kalau tepat, nah ya kan, buri'a biidnillah gitu kan. Insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga penyakit hati tadi kan. Ya obatnya apa ya, nasihat. Nah, cuma kapan menasehatkannya, siapa, lalu kadar seperti apa, ya kan, kadarnya, dosis nasihatnya itu sangat menentukan. Begitu. Terlalu banyak nasihat juga orang ya capek dengarnya, capek. Jadi qalla wadalla, kan Rasul itu SAW kan nasihatnya itu qalla sedikit tapi tepat. Nah begitu ya. Nah ini jadi insyaallah itu dalam hal ini perlu diupayakan tentu saja. Tadi ini intinya nasihat, obatnya itu adalah nasihat, memilih ya siapa, ya, dokter siapa, ustadz, tokoh ya masyarakat siapa yang akan menyampaikannya, akan begitu. Lalu ya waktunya dipilih. Waktunya kapan, tentu saja dengan bahasa yang bagaimana, ya kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Cika asal Kuningan yang menanyakan, bagaimana kalau ada seorang berbuat jelek kepada kedua orang tuanya, kemudian dia menyadari kesalahannya, namun didapati orang tuanya telah meninggal. Bagaimana cara meminta maafnya? Ya, yang sudah meninggal itu kedua orang tuanya. Karena sudah meninggal tidak bisa tobat kan. Sedangkan anaknya ini masih hidup, justru ada penyesalan. Ya bertobatlah. Nah, bertobatlah dengan tobat yang sungguh-sungguh, ya kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, minta maaf kepada ibu bapaknya sudah tidak ada, ya tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istighfar, justru tadi doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu luar biasa. Pertama adalah tentu saja untuk dosa-dosa sendiri, ya Allah ampunilah aku, dan untuk kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mendidikku sejak kecil. Nah, orang tuanya yang soleh dan solehah, meninggalnya itu husnul khotimah, insya Allah masuk surga. Nah, tentu mendapatkan tempat di surga sesuai dengan amalnya kan. Nah, anaknya ini karena soleh, mungkin merasa banyak dosa, banyak berdoa begitu kan. Berdoa dengan doa Rabbighfirli wali walidayya tadi warhamhuma kama rabbayani shaghira, terus begitu. Satu waktu ya kelas ya di surganya itu naik kelas, naik tingkat, ya kalau kamar atau apanya begitu kan, naik begitu, lebih nyaman. Ibu bapaknya itu kaget lah, sebelumnya juga sudah nyamannya di surga ya kan, pasti nyaman, ya bahagia. Dinaikin kelasnya, ini naik kan, termasuk mungkin sajiannya dan lain-lain, fasilitasnya. Ya, tanya kepada malaikat itu, anna hadza, ini gimana ini dari mana kok ini jadi lebih enak begitu. Anna hadza, itu dalam hadis itu ya dijelaskan, itu adalah karena kesolehan anakmu ya kan, mendoakan terus. Nah, doa itu ya kan, jadi doa luar biasa itu ya kan. Makanya perbanyaklah doa itu, paling tidak pada sholat tuh pastikan doa itu, termasuk doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu untuk keluarga kita agar menjadi keluarga yang
baik dan bermanfaat bagi masyarakat, qurrata ayun, ya apa namanya, baguslah di dalam pandangan masyarakat, ya bahkan ya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang soleh itu kan. Nah, kalau yang tadi itu untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Di dua-dua itu dawamkanlah doa itu insyaallah. Lalu termasuk berbuat baik itu selain doa dan maghfirah tadi, mohon ampunan, adalah silaturahim ya kepada orang-orang yang berbuat baik selama ibu bapak itu hidup. Disambung oleh anaknya. Jadi tuh makanya meneruskan penting kebaikannya. Iya, meneruskan kebaikannya. Siapa nih? Sobat-sobat ibu, sobat-sobat bapak, begitu kan. Sebulan. Nah, itu penting itu. Tuh menyambung silaturahim. Nah, itu plus tentu saja sedekah dan jariah. Ya, niatkan pahalanya adalah untuk ibu dan bapak. Itu. Jadi insya Allah banyak ya cara-cara yang memang digariskan dalam agama, ya sehingga anak yang ditinggal itu bisa berbuat sesuatu untuk membalas jasa lah, kalau bisa balas jasa kepada kedua orang tuanya. Itu wallahu alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Munawaroh asal Kuningan yang menanyakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apakah masih ada bakti saya kepada kedua orang tua yang telah wafat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, berdoa kepada keduanya, memohonkan ampunan dan menunaikan janjinya. Hadis diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah. Lalu pertanyaannya, bagaimana bersolawat kepada kedua orang tua? Bersolawat itu kan doa, bagian dari doa. Yaitu tadi memperbanyak ya doa itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kan mohon pada Allah agar salawat dan salam dicurahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sudah penuh ya kan. Tentu umatnya ini sangat membutuhkan ya doa-doa untuk kucurannya itu, ya kan. Supaya doa itu kuat ya harus diberi pengantar. Pengantarnya ada dua, satu istighfar ya sebelum berdoa itu, yang kedua sholawat. Nah itu terus silahkanlah doa yang dimohonkan untuk ibu dan bapak itu doa ya kan, termasuk menunaikan janjinya ya. Berarti kan hal-hal yang kewajiban ibu belum ditunaikan, tunaikan oleh anaknya. Termasuk ya tadi ibadat ya kurban lah, atau ibadat haji yang belum ya itu kan, utang piutang itu anaknya membayarkannya itu ya insyaallah begitu. Jadi tersedia ya wasail ya untuk berbuat baik kepada ibu yang sudah tidak ada, bapak yang sudah tidak ada ya, termasuk tadi itu menyambung silaturahim dengan teman karib kerabat yang baik hubungannya dengan bapak dan ibu begitu. Ya. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sari asal Kuningan terkait apa tanggung jawab wanita yang telah menikah terhadap kedua orang tuanya. Ya, dengan sesama itu kan ada hak dan kewajiban. Kalau ada hubungan sosial, kakak dengan adik ada hak dan kewajiban ya kan, kakak terhadap adik, suami istri sebelum sah sebagai suami dan istri ya tidak ada hak dan kewajiban ya kan. Tapi begitu sudah qabiltu nikah ada hak dan kewajiban. Hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri kan begitu ya. Ini yang sudah menikah juga begitu, ada kewajiban ya.
Justru yang sudah menikah itu ada backup dari pasangannya. Ya, kalau seorang istri untuk menunaikan kewajiban terhadap bapak dan ibunya ya dengan kemampuannya yang ada, tapi dengan adanya suami kan dibantu. Kewajiban apa misalnya? Oh, ada utang piutang begitu kan? Ya, berarti kan dibantu dengan kemampuan suami sehingga kewajiban ibu bapak itu akan tertunaikan dengan cepat. Di sini poinnya adalah menafkahi ya orang tuanya. Kewajiban nafkah itu terhadap diri, terhadap keluarga, anak ya, incu, termasuk keluarga itu adalah keluarga ke atas. Ya, orang tua wajib itu, ya kan, wajib. Ya, kewajiban menafkahi kedua orang tua sebagaimana kewajiban menafkahi anak, ya kan, itu menafkahi dengan tentu saja sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhannya. Kitanya sesuai dengan kemampuan, ibu bapak yang menerima sesuai dengan kebutuhan. Nah, begitu ya kan. Sebab dengan standar yang menyenangkan, ya kan. Ya, kita memberikan sesuatu tapi dengan standar dan cara yang kurang menyenangkan kan bisa tidak bernilai ibadah juga. Agar bernilai ibadah, maka nafkah hadiah ya kan yang diberikan kepada kedua orang tua itu standar yang menyenangkan, pada waktu yang menyenangkan. Kapan nih memberi kepada ibu dan bapak, memberi hadiah misalnya kan, tentu ada waktu-waktu. Oh, ini hari lahirnya ibu, hari lahirnya bapak, walaupun kalau orang kampung kan tidak mikirin begitu, tapi mungkin orang kota wah senang nih kalau ibu bapaknya ini hari lahirnya diingetin sama anaknya, lalu diberikan hadiah ya, apakah baju atau apalah begitu, pasti senang. Nah, itu kan hanya metode dan cara ya, berbakti. Carilah metode dan cara yang bisa menyenangkan kedua orang tua, itu bagian daripada nafkah. Dan nafkah itu nafkah wajib ya kan, kebutuhan dasar itu saja. Ada yang anjuran. Jadi membelikan hadiah-hadiah dari luar kota misalnya nih, berikan, itu kan anjuran, itu kan hal-hal yang tidak wajib. Tapi kalau menyenangkan ibu dan bapak, sebagaimana kita membawakan hadiah-hadiah kecil untuk anak dan cucu ya kan, itu kan menyenangkan itu, walaupun itu tidak wajib itu. Wallah alam. Jadi berikanlah apa yang menyenangkan ya. Sebab idkhalus surur, memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada sesama muslim, apalagi kepada kedua orang tua, itu sedekah. Itu kan ibadah itu, insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke majelis Yas'alunaka telah dijawab. Untuk itu, untuk mengakhiri agenda kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin ya Allah. Allahumma ansuril muslimina al mujahidin fi kulli makan. Amin ya Allah. Wa fi Palestin wa fi Gaza wa fi ardika ya Allah. Allahumma Amin ya Allah. Allahumma ansurhum ala aduwihim minal yahud wa sahayina ya rabbal alamin. Allahumma arinna jamala quwwata qudratika fi nasri dinika wa nasri al mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.